Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imani bidinil Islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahada zatullah Ahmad ruhullah Muhammad habiballah al-mahdi khalifatullah. Allahumma ya ahada salli ala sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahada salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahada salli ala sayyidina al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Amma ba'du, yang semua kita muliakan al-mukarram guru kita, para mursyid dan para khalifah, nenek mama, alim ulama, cari pandai beserta bodoh kandung, para pemuka masyarakat umumnya kita yang hadir pada pagi hari ini, yang insya-Allah para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah menjadi tamunya pada siang hari ini. Sepantasnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena kita dipilih pada hari ini, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita hina dan kotor, kita dimuliakan oleh Allah. Inilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau muliakan kami hari ini. Kami tak pantas untuk menjadi tamu-Mu ya Allah. Kami tak pantas menyebut nama-Mu ya Allah. Kami tak pantas sujud kepada-Mu ya Allah. Kami tak pantas berharap kepada-Mu ya Allah. Kami kotor dan hina ya Allah. Tapi kesempatan itu Kau berikan hari ini ya Allah. Muliakan kami ya Allah. Ampunkan kesalahan kami ya Allah. Kami tak sanggup melawan kehendak nafsu kami. Kami tak sanggup melawan kehendak bisikan-bisikan setan ya Allah. Bantulah kami, tariklah kami untuk menuju Engkau ya Allah. Kemudian daripada itu Bapak dan Ibu, tidaklah sempurna rasa syukur kita kepada Allah tanpa berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala qalbi sayyidina Muhammadin fil qulub. Allahumma sholli ala qalbi sayyidina Muhammadin fil qulub. Allahumma sholli ala qalbi sayyidina Muhammadin fil qulub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih lima uqliq wal khatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Bapak dan Ibu, kalau masalah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita beria, baria awak selawat, membanggakan awak selawat, kita berselawat dalam keadaan tidak beruduk, satu selawat dibalas oleh Allah 10 selawat kepada awak. Satu selawat dari Allah saja dapat dah awak, berarti kitalah menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna selawat? Selawat itu rahmat Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah tercurah kepada awak. Itu yang selawat Bapak dan Ibu. Itu satu dapat 10. Inginkah Bapak Ibu mendapatkan pahala selawat kau tak terhitung? Tak terhitung. Ada seorang malaikat Bapak Ibu duduk di langit pertama tu, mangaka rojonya maitong ayi hujan turun ke muka bumi. Disapa di Rasulullah, manga engkau disiko ai malaikat? Ambo diperintahkan di Allah maitong titik ayi turun. Sanggupkah engkau menghitung? Satu pun tak meleset. Dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, aku sanggup menghitung tetesan air yang turun. Bapak Ibu boleh bisa? Tidak kan? Lama MBA aja tak bisa menghitung ni kan? Kemudian Bapak Ibu tanya Rasulullah, wahai malaikat, adakah sesuatu yang tak bisa kamu hitung? Ada ya Muhammad. Apa? Pahala selawat umat engkau kepada engkau, aku tak sanggup menghitung. Berarti lebih banyak daripada hujan. Bagaimana selawatnya? Selawat yang dimaksud itu selawat yang betul-betul cinta kepada Allah,
ketika kita mengucapkan selawat, kalbu kita menyambung ke Allah, dan rasa cinta dan rindu muncul ke Rasulullah. Baca selawat dengan zikir kepada Allah, hati rindu kepada yang diselawatkan. Kalau model ikut selawat Bapak Ibu, tak terhitung, tak terhingga rahmat Allah tercurah kepada awak. Mana encak? Mana encak Bapak Ibu? Encak sedar tak? Jadi dengan cara kalbu ingat ke Allah dan muncul rasa rindu dan cinta, kita berselawat kau jo rindu. Ada muncul rindu, badai bersabuk nama Rasulullah, dek rindu bersabuk. Ada rasa kehadiran Rasulullah, ada rasa keinginan berjumpa dengan beliau. Di hati kita ingat kepada Allah, disitulah kita berselawat, Allahumma sholli ala qalbi sayyidina Muhammad fil qulub. Itu tak terhitung oleh Bapak Ibu. Jadi modal sebenar kini Bapak Ibu, modal tertinggi kini selawat. Modal kita untuk kembali kepada Allah itu sebenarnya modal dasar itu selawat. Orang yang berzikir belum tentu selawat. Orang yang berselawat pasti berzikir. Jadi kalau zikir tadi tidak diisi dengan selawat, orang-orang yang berzikir tidak diisi dengan selawat, maka zikirnya angin, pembongi, malah terjadi jua bentrok di antara kita sama murid, kita sama kelipah, malah sama mursyid. Kenapa? Karena kurang selawat, karena tidak menghadirkan Rasulullah tu, karena tidak menghadirkan rahmatan lil alamin tu berzikir. Maka akibatnya jangan heran Bapak Ibu, mungkin di surau-surau suluk mungkin terjadi juga perselisihan antara murid, antara kelipah, antara syekh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalbunya tidak diberikan nur selawat itu, nur Muhammad itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada singgelang sengketa baik dalam pribadi kita masing-masing, ketika kita berzikir ada masalah, ada yang tak membuat hati kita ini gelisah, maka kuncinya baca 2 kali syahadat dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begini cara jom menetralkan kalbu kita berzikir ke Allah. Kalau kita tak netralkan dengan syahadat dan selawat, maka zikir itu panih, zikir itu garing, akan berakibat zikir itu akan bisa juga menggelincirkan awak, sebagaimana sejarah membuktikan Azazil ahli zikir beribu-ribu tahun berzikir tapi tak kenal dengan Muhammad Rasulullah. Akhirnya semakin banyak zikir, semakin sombong dia. Semakin banyak zikir, semakin muncul egonya, semakin muncul kesombongannya. Inilah orang-orang yang berzikir kalau tidak berserta menghadirkan rasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak berjumpa dengan Rasul, maka sertakan dirimu dengan orang-orang yang memperkenalkan Rasulullah kepadamu. Siapa yang perkenalkan Rasul kawak? Tentu para guru-guru kita yang memberikan talqin zikir kepada awak, yang memberikan bayat zikir kepada kita. Maka bersertakan perasaan dengan guru, guru melaksanakan persertaan dengan gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, apapun amalan kita, baik selawat atau zikir sebagaimana apapun bentuknya, harus berguru, harus bersanad, harus menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menyambung ke YouTube, tidaklah menyambung ke media sosial, ke TikTok segala macam, tapi sambungkan kepada gurumu, dan gurumu yang akan menyambungkan kepada Rasulullah, Rasulullah yang akan menyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya Bapak dan Ibu. Olah berguru Bapak Ibu? Olah alun? Olah berguru alun? Olah diakuin kita dek guru sebagai murid? Minta pengakuan ni copek. Agar kita copek mendapatkan usul ke Allah Bapak Ibu, maka cara berguru itu hormati gurumu. Lah dihormati guru. Lah dimuliakan guru, olah disenangkan guru, olah berkhidmat ke guru, olah patuh ke guru, olah jawablah Bu, olah
Olah duraka ke guru? Olah lo. Kalau duraka putus. Jadi modal berguru, kuburkan egomu dalam ego guru. Guru itu kalau mak dek guru, awak harus kalau mak dek guru, bukan guru tu dan kalau mak dek awak. Dan mereka guru nak tuju dia, nak betul dia. Kalau ya kita ingin menjadi usul mendapatkan cinta dan ridha Allah. Jadi bapa ibu, batallah orang yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul kalau dia tidak mencintai dan menghormati gurunya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah bu, hati-hati sebenarnya guru mudah bapak ibu. Lena mu bongak je ke guru. Lena mu manurut saja sudah. Tak perlu yang lain leh. Tak pandai berzikir tak mengapa. Bapak ibu kalau berzikir kan udah. Ketika melaksanakan zikir, lebar hadirkan guru. Lai, ketika zikir, le khusyuk zikir. Le dapat rasa berzikir. Kadang-kadang lai, kadang-kadang indah. Kau nak dapat rasa zikir lah. Ha? Muak zikir. Ha? Menangi. Ada tangin. Nak lomak deh tangis tu. Tak mudah itu berzikir bapak ibu. Salah bapak ibu berzikir. Zikir apa niatnya? Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Tujuannya Allah dan ridha Allah. Kalau seandainya bapak ibu berzikir tak ada rasa sekitar nak muak aja rasa zikir. Le zikir je. Baca lagi kan sonang. Iyo, berarti ibu mempertuhankan sonang. Jadi orang yang ahlullah, orang yang betul-betul berzikir hanya kepada Allah, dia tidak lagi memikirkan lomak tak lomak, zuk tak berzuk, nangis tak menangis, jasuk tak jasuk, tak menjadi ukuran. Yang penting aku berzikir, yang penting Allah ridho, itu kuncinya. Berhentilah mencari kusuk, berhentilah mencari rasa, berhentilah mencari tangis-tangis itu tundak dari bapak dan ibu. Tu zikir anak-anak namanya. Jadi zikir intinya khusyuk tak khusyuk ya Allah, rasa tak berasa ya Allah, senang tak senang ya Allah, tidaklah menjadi persoalan bagiku ya Allah. Yang penting engkau ridha ya Allah. Itu kuncinya. Kau indah bapak ibu, awak zikir tak lama tu macam cari je lama, semakin dicari lama pahit langsung. Ya tak? Begitu jalankan aja, lomak jalankan, pahit jalankan, sakit jalankan, senang jalankan. Sebab itu bukan tujuan bapak ibu, itu pemberian Allah sadon. Tak teragak Allah bagi senang itu dah ni. Tak teragak Allah bagi senang tak mengapa. Yang penting tanamkan dalam hati, aku telah berzikir, asalkan engkau ridho ya Allah, aku terima apapun hasil zikir. Lah. Sedikit lagi bapak ibu, itu pembukaan. Kita bahas pula setiap lain tentang yang dibaca kajian diambil suata ke bapak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nanu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan ibu, di awal kajian tadi Buya Abel buka kajian tentang maut. Kullu nafsin
za'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap nafsi akan merasakan sakratul maut, mabuknya mati. Dalil pertama. Dalil kematian yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul bukan kematian saja, itu musibah sebenarnya. Kematian termasuk musibah. Sesungguhnya datang dari Allah, segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Setiap diri akan mati, akan masuk kepada sakratul maut. Inginkah Bapak Ibu bebas dari sakratul maut? Ya. Sakratul maut itu sangat menyakitkan, sangat memabukkan. Tidaklah akan bebas seseorang dari sakratul maut kalau egonya, kalau nafsiyahnya masih tergadai ke dunia. Kalau ego, kalau diri kita masih tergadai ke dunia, masih terpaut ke dunia, maka sakratul maut itu, kesakitan mati itu akan dirasakan bagi orang-orang yang dirinya, yang kalbunya masih tergadai ke dunia. Kita yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu, apakah masih tergadai ke dunia atau bagaimana? Tergadai tak? Baju apa gay? Kok lah jual baju lagi? Kok tergadai ada harapan ditebus? Oh kok tak jual bala kakak lagi? Lain tak tergadai bu? Kalau tak tergadai aman. Apa bukti tergadai itu Bapak Ibu? Di hatinya kau dunia saja. Bukti tergadai Bapak Ibu, mudah tersinggung hati. Sengenek tersinggung, tengenek tersinggung, dek kaji tersinggung juga. Dek guru tersinggung juga, dek nyak tersinggung juga. Orang nak mangga-mangga, kawak tersinggung juga. Golak orang kawak tersinggung juga. Kalau model itu sakratul maut tu kesakitan mati kan Bapak Ibu rasa. Orang yanglah selamat daripada itu, hatinya mudah tersentuh. Rasa rahman rahimnya muncul, kasih sayangnya muncul. Jangankan kepada saudaranya, kepada musuh sekalipun inya sayang juga. Kepada musuhnya, orang yang membencinya, orang yang menzaliminya, dia tak pernah mendoakan keburukan, tetap mendoakan kebaikan kepada musuh. Inilah hati yang tersentuh, inilah hati yang selamat Bapak Ibu. Dua poin itu saja. Kalau mudah tersinggung, apalagi tak mau memaafkan, inilah orang-orang yang akan merasakan sulitnya mati. Termasuk ahli zikir yang lah suluk katanya berpuluh kali, lah yang mengamalkan khatam-khatam zikir, lah banyak ribuan zikir, malah jutaan zikir dipasang dipakainya. Tapi kalau seandainya nafsiyahnya tidak juga tunduk, maka wajar juga Bapak Ibu, orang-orang zikir itu susah je mati. Kenapa? Karena keakuannya, semakin dia berzikir, dia semakin mengaku zikirnya, semakin naik derajatnya, menjadi khalifah, mengaku dia sebagai khalifah, mengaku dia sebagai mursyid, mengaku dia sebagai guru. Berpakaruh orang tu Bapak dan Ibu. Jadi nafsiyah tu, keegoan, keakuan awak itu yang harus kita leburkan. Leburkan keakuanmu dalam keakuan Allah. Lenyapkan keakuanmu dalam keakuan Allah. Bagaimana prakteknya Bapak Ibu? Prakteknya Bapak Ibu, nan salamu iko Bapak Ibu, kita Bapak Ibu memaksa Allah untuk melakukan yang awak inginkan. Boleh itu Bapak Ibu tak?
Kita pasolah untuk melakukan yang awak inginkan. Ya Allah, lama je dan kami nantu dia Tuhan, bila lagi Tuhan, tu contohnya. Ya Allah lah payah nak hidup lah lama dan bangsat Tuhan, pindahlah ni kayu lah dia ni ya Allah. Bapasu je Allah. Ya ni tu nak. Iko mental manusia mereka apa ibu nak selamat dia. Tu balai karena waktu kematian kau lah dekat. Kata kuncinya lagi yang harus kita balik. Mari kita paksa diri kita menerima ketentuan, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masuk Allah, boleh tak Allah kita basuh? Kurang ajar nama bapak ibu. Orang gaib aja tak bisa basuh dia. Minta boleh orang gaib tak bisa kita basuh. Kita basuh je dipici je. Ya tak? Lot topuknya, basuh je endangnya. Malah tak dibolinya dia. Apalagi Allah, jangan pernah memaksa Allah. Jadi harusnya paksalah dirimu untuk menerima ketentuan Allah. Dipasuh. Kalaulah dipasuh pertamanya, akhirnya menjadi biasa. Kalaulah menjadi biasa, akhirnya kita selamat Bapak Ibu. Tahu? Jadi kuncinya di kalbu. Nikmat yang terbesar itu apa? Nikmat yang terbesar itu mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Nah, dosa tinggi itu nikmat Bapak Ibu. Bapak Ibu berzikir, Bapak Ibu beramal, betong tak zikir? Ya. 1000 sehari, 2000 sehari, ya. Kenapa tak betong? Hah? Berhitung itu cuma latihan. Ujung tidak berhitung oleh Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang zikir berhitung itu, kita yang suluk mengamalkan ismu zat lah nama, lataif lah nama, kan berhitung tak? Itu latihan. Kalau nak Bapak Ibu banggakan latihan ni, ambillah suluk mah, bangga lah suluk. Latihan bangga belum. Jadi hitung-hitungan itu latihan. Kenapa ada hitungan-hitungan? Kita berzikir contohnya Allah 100 kali. Apa tujuannya dihitung? Mudah-mudahan dia semakin banyak zikir. Ada cik yang pas itu. Ada yang sesuai zahir dan batin. Pas kena. Maka itu tujuan Allah kita disuruh banyak zikir. Gak cik pas lah dia. Itu maka disuruh banyak. Ada 100. Dan ke 99 mereka pas kena. Ha, itu mujurnya. Jadi itu makanya salah satu kenapa kita harus banyak zikir. Supaya ada gak cik biku pas kona. Kalau pas kona nan cik itu dah selamat dah. Itu maka dia banyak-banyak zikir. Jadi nikmat yang tertinggi itu adalah mengenal Allah. Nikmat yang tertinggi itu kita masih diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya, untuk mengingatnya, untuk mencari jalan kepadanya. Ini bisa kita Bapak Ibu. Kejar nikmat itu. Ada kata ayat la wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Apabila apa tafsirnya? Tidaklah wa in ta'udu nikmatallah, apabila kamu menghitung nikmat Allah la tusuha, kamu tak akan sanggup menghitungnya. Itu tafsir tertulis. Kita baca tafsir tersirat. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Wa in ta'uddu, jika kamu itu siapa? Berarti kalau kita pahami secara hakikat, secara tafsir isari, wa in ta'uddu, berarti yang dikatakan ta'uddu itu adalah si salik, si murid yang beribadah, yang berzikir. Berarti yang beramal. Wa in ta'uddu, itulah orang yang beramal, itulah si murid. Itulah yang berzikir. Nikmat Allah. Apa tu nikmat Allah? Nikmat Allah. Apa makna nikmat Allah? Zikrullah. Nikmat Allah. La tuswa. Kamu berhitung. Jadi kita maknai apabila kamu masih baretong juga berzikir, kamu tidak akan sampai husul ke Allah. Itu makna isarinya.
apabila kamu masih berangka, berhenti di angka, nikmat la tuhsuha, kamu tak akan pernah sampai wusul kepada Allah. Ambo zikir ni sibuk lah dah, tu betul hitung je jauh dah. Tu latihan tak mengapa. Porang lali, praktek lali. Usahakan capai praktek, latihan je. Boleh kita berhitung, tapi jangan berpikiran kehitungannya. Ambo gak leh, tu satu berapa yang leh aja itu je. Silakan berhitung untuk kita wirid-wiridkan, tapi jangan pernah berfikir ke gitu. Lalu kemudian Bapak Ibu, itu tentang zikir. Jadi untuk bisa kembali kepada Allah, ayat yang berbaca, yang harus kita persiapkan kan bekal. Sebaik-baiknya bekal takwa. Apa itu takwa? Orang yang memelihara dirinya, memelihara hatinya agar selalu dipandang oleh Allah. Bagaimana supaya hati selalu dipandang oleh Allah? Cukup nama Allah di hati. Itu supaya itu yang takwa. Di dalam ayat cako, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang harus kita persiapkan sebelum barangkali pulang. Jadikan nafsiyahmu, jadikan dirimu terlebih dahulu mutmainnah. Syaratnya jadikan diri mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Jiwa, diri, nafsu yang tenang. Kalaulah tenang, baru bisa kembali. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hoi nalah tenang, kembali lelai kepada Tuhanmu dengan ridhamu, dan Allah pun meridaimu. Dalam masalah ridha radiyatan mardiyah, ridha dan meridai, siapa yang dulu ridha? Allah tahu. Dalam ayat kan awak ridha dulu, ridha dengan ridhamu, Allah pun meridaimu. Jadi dalam kalimat kau, siapa yang dulu ridha? Awak dulu tu. Ridha kira mardiyah, berarti awak dalam ayatnya awak isu ridha kan? Tapi pasangannya harus terbalik. Allah yang ridha dulu baru awak ridha. Kalau Allah tak ridha, awak nak ridha dia. Jadi Bapak Ibu, mintalah ridha Allah. Mintalah rahmat Allah. Kalau kita mendapat ridha Allah, baru kita ridha. Nak kunjung ridha dengan ya malam ada hidup ke Tuhan, berarti Allah dah ridha ke awak ni. Muak taruh aja, songki taruh aja, tak ada masalah taruh aja. Nak kunjung ridha, baca setiap hari. Tetapi kenapa tak juga muncul ridha? Jawapannya Allah ridha je. Bagi mohonlah, mintalah ridha Allah. Ridha tu diminta. Kalau lah ridha Allah dapat dapat, baru kita ridha. Kalau ridha Allah tak dapat, kita takkan pernah ridha dia Bapak dan Ibu. Jalan untuk mendapatkan ridha Allah itu, tentu kita kenal dengan Allah tu Bapak Ibu. Kenal dengan Rasulullah dan kenal dengan pewaris Rasulullah itu Bapak Ibu, dan buik dan ketujuh dia Allah, buik pula dan ketujuh dia bekasih beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dapat ridha pada huli fi ibadi, kalau kita dapat ridha Allah, baru kita berjumpa dengan para kekasih Allah. Ingin ibu berjumpa je Rasulullah, dapatkan ridha Allah. Ingin berjumpa je para wali-wali Allah, dapatkan ridha Allah dahulu. Kalau indah-indah, baru kita dikumpulkan dengan kekasih-kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berjumpa je Rasulullah, Allah bersama Rasulullah. Wadakhuli jannati, baru masuk surga. Jadi itu syarat masuk surga. Tak amal banyak dia tu, tak solat tahajud banyak dia tu, tak ada zakat banyak dia tu Bapak Ibu.
Jadi syarat masuk surga mutmainnah, ridha kepada Allah, Allah hantarkan kepada Nabi, dan jo Nabi kita masuk surga. Kawak seorang masuk surga. Rasulullah yang tahu ke surga. Surga hakiki itu sebenarnya Rasulullah dia. Surga yang sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, mari kita berusaha Bapak Ibu. Inilah semakin dekat kita kepada kematian, mari kita bersegera menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah. Jadikan diri kita itu diri yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan keegoan awak dalam keegoan Allah. Tundukkan keinginan awak dalam keinginan Allah. Paksa diri kita untuk menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, baru muncul ridha kepada Allah. Kalau tak kita pasuh Bapak Ibu, tak akan muncul ridha itu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kajian pembentang lapik namanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada bisa kita ambil hikmahnya Bapak Ibu.